Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Kira-kira pukul 10 pagi nanti, cawapres dari Ganjar Pranowo akan segera diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP. Kemudian siapakah kemudian inisial M yang disebut-sebut ini akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Kita sudah bergabung bersama dengan Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi, kita akan bahas ya mengenai inisial M ini. Siapa nih inisial M, benarkah Mahfud MD yang kemarin fotonya sudah beredar loh di mana-mana. Dari semalam ada info bahwa Mahfud sudah dipanggil oleh Megawati dan tadi pagi Mas Adi bahwa Mahfud ini sudah sowan ke Wakil Presiden Republik Indonesia kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini bagaimana nih? Ya, saya termasuk orang yang hakul yakin bahwa yang dimaksud dengan orang yang akan segera diumumkan sebagai pendamping Ganjar berinisial M itu adalah the one and only Mahfud MD, bukan yang lain. Apa nih yang bikin berkeyakinan itu? Ada fotonya kah? Tapi kan mungkin bisa disebut, itu bisa aja diambil bukan tadi malam, beberapa bulan lalu nih. Banyak variabel yang bisa menjelaskan. Pertama, ini kan sudah bocor di kalangan aktivis, pekerja pemilu, pegiat demokrasi, dan termasuk teman-teman media. Anda jangan pura-pura tak tahu lah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tanda-tanda alam, jadi sejak muncul 7 nama, kemudian 5 nama, sampai mengerucut pada 1 nama, sosok potensial cawapres pendamping Ganjar, Pak Mahfud itu tidak pernah hilang namanya. Dulu kan ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Andika, dan seterusnya hilang satu persatu. Nah, Pak Mahfud sampai mengerucut pada 2 nama, ada Mrs. dan Mr. Orang itu menduga misternya adalah Pak Mahfud MD. Itu yang sebenarnya menebalkan satu keyakinan bahwa yang akan diumumkan itu adalah Pak Mahfud. Yang ketiga, kalau mau ditambahkan, sejumlah elit pendukung Ganjar itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan inisial M adalah mereka yang religius. Ya, Pak Mahfud harus kita tahu memiliki latar belakang yang sangat religius, kalangan NU, Nahdliyin, dan saya kira memang NU-nya 24 karat, mengingat beliau itu adalah orang Madura. Nah, ada kemudian tanda-tandanya yang terkait dengan bahwa sosok M itu adalah sosok yang kemudian berpengalaman di trias politika, yudikatif, kemudian legislatif, dan juga eksekutif. Pak Mahfud punya itu. Pak Mahfud pernah di yudikatif sebagai hakim konstitusi dan sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di legislatif sebagai anggota dewan dari fraksi PKB saat itu di zamannya Gus Dur, dan yang paling penting adalah eksekutif, pernah jadi menteri di zamannya Gus Dur dan menterinya di zaman Pak Jokowi. Jadi bagi saya ini Pak Mahfud lah, bukan yang lain. Tapi mungkin kita bicara peluang ya, chance-nya, kesempatannya kemudian Mahfud MD yang merupakan seseorang yang bukan berasal dari partai, dengan koalisi yang sudah terbentuk dengan PDIP dan juga P3, di luar parlemen juga ada beberapa partai yang bergabung dengan koalisi tersebut. Ini akan merubah dulangan suaranya tidak? Ya, kalau kita bicara tentang Pilpres, ini bukan seberapa banyak didukung oleh partai. Pilpres itu kan soal magnet. Seberapa kuat capres dan cawapres itu mampu dia meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS. Kalau bicara tentang kuat-kuatan dukungan banyak partai, saya kira sudah banyak terjadi bahwa banyaknya dukungan partai itu tidak inline dan tidak otomatis akan memenangkan pertarungan. Oleh karena itu dalam rezim pemilihan presiden secara langsung one man one vote, orang datang ke TPS bukan memilih partai, tapi dia memilih sosok capres dan cawapres yang menurut mereka sesuai dengan selera, yang menurut mereka sesuai dengan keinginan, dan mereka akan pilih. Oleh karena itu, sekalipun Pak Mahfud itu tidak memiliki partai politik, tapi basis elektoralnya, basis konstituennya itu justru tersebar di banyak tempat. Partai dalam banyak hal harus kita akui adalah satu institusi yang sebenarnya sebagai alat untuk mendaftarkan ke KPU. Setelah itu pasar politiknya tidak melulu tergantung pada pasar, tapi adalah man to man, di mana rakyat sebagai personal harus bisa diyakinkan sebagai voters ya, tentu oleh kandidat capres dan cawapres dengan visi misi dan gagasan yang menurut mereka masuk akal dan bisa diterima. Saya kira di situ konteksnya. Kalau bicara tentang partai pendukung Pak Mahfud MD, ya partainya sudah cukup, tak ada lagi yang perlu dirisaukan. Apalagi ada hak prerogatif dari Ibu Megawati sebagai pemilih untuk capres dan juga cawapres yang diusung ya. Betul, saya kira di situ konteksnya. Mas Adi, mungkin kita lihat sama-sama ini Haritanu Sudibyo sudah tiba di DPP PDIP untuk kemudian menghadiri deklarasi cawapres Ganjar Pranowo yang diagendakan akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sambung lagi, Mas Adi. Siap. Bagaimana tuh? Ya, pertama kalau pasangan capres dan cawapres itu pastinya sesuai dengan keputusan politik antar partai-partai pendukung. Itu tidak bisa dibantah. Dulu
Pak Mahfud itu kan dikaitkan dengan 2019 berkaitan dengan Pak Jokowi, tapi kan ada resistensi, ada penolakan dari partai koalisinya Pak dukung Jokowi sehingga Pak Mahfud gagal. Nah hari ini tidak ada resistensi apapun dari partai-partai pendukungnya Ganjar. P3 nerima, kemudian Perindo nerima, Hanura juga terima kan. Partai-partai yang saya kira sudah membulatkan pilihan politiknya bahwa Pak Mahfud dianggap sebagai solusi tepat sebenarnya untuk bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Ini menarik bagi saya karena kalau bicara tentang Pak Mahfud itu kan very very sophisticated, sangat lengkap menurut saya Pak Mahfud ini. Ya apa yang kurang dari Pak Mahfud? Ya satu-satunya kekurangan dari Pak Mahfud mungkin nggak punya partai. Tapi kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang popularitas, ya saya kira Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Itulah yang saya sebutkan bahwa sosok Pak Mahfud ini adalah barang bagus ya, yang saya kira sangat mantap, sangat pas untuk bisa berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo menyongsong pemilihan presiden 14 Februari di 2024. Nah, jadi kita tunggu, memang belum 100% karena apapun bisa terjadi, tapi rasa-rasanya kalau melihat kecenderungan publik, ya nama yang sudah ada dalam kantong koalisi pendukung Ganjar adalah Profesor Dr. Mahfud MD, bukan yang lainnya. Tadi mungkin sudah disinggung, sudah disentuh sedikit mengenai kedekatan antara Mahfud MD dan juga Nahdlatul Ulama Nahdlin ya. Nah, apakah kemudian Mahfud ini juga bisa mendulang suara dari NU? Yang memang mungkin kalau misalnya kita lihat Hovifah lebih, bisakah itu menjadi paket lengkap ya? Di Jawa Timur sendiri kan suara NU ini terbesar ya? Ya kalau kita membaca angka-angka statistik, memang mayoritas dari pemilih NU itu terafiliasi sebagai orang yang memilih Mahfud MD. Dulu memang ada Hovifah, tapi karena Hovifah itu tidak terkonfirmasi maju, tidak punya tiket pencapresan, maka otomatis bahwa sosok yang dinilai sebagai representasi politik dari kalangan Nahdlin itu adalah Mahfud MD. Itu tidak bisa dibantah. Dulu kan kalangan itu banyak, ada Erick Thohir, kemudian ada Hovifah, yang dimunculkan ya ada Muhaimin, ada Hovifah dan seterusnya. Tapi ketika nama-nama tokoh NU ini sudah mulai mengerucut, misalnya hanya ada Pak Mahfud, ada Muhaimin, ya pilihan dari kalangan NU terbelah pada dua orang itu. Tapi overall kalau kita membaca angka-angka statistik, yang dianggap mewakili representasi politik dari kalangan NU itu adalah Mahfud MD, bukan yang lain. Dan itu bisa dibuka oleh semua teman-teman yang saya kira semua para calon ini punya konsultan dalam lembaga survei. Oleh karena itu penetrasi politik dari Mahfud MD di kalangan NU tentu sangat besar ya untuk bisa dibuktikan dalam konteks itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Mahfud ini kan kalau kita membaca hasil-hasil survei kan juga kuat di luar daerah. Nah, di luar, maksud saya di luar Pulau Jawa. Kalau Ganjar itu misalnya asumsinya kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak Mahfud bisa melengkapi di tempat yang lainnya. Oleh karena itu sebenarnya Pak Mahfud ini adalah paket komplit ya, yang sebenarnya bisa membuat pasangan Ganjar itu relatif akan muncul sebagai penantang politik yang relatif signifikan yang kemudian akan bisa menyemarakkan dan mungkin saja akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang. Oke. Kalau kita lihat, kita sandingkan antara Mahfud dengan Caimin, sama-sama nih. Kans yang lebih besar yang mana? Kalau dilihat head to head-nya memang pada level cawapres misalnya lebih unggul Pak Mahfud, baik dari segi popularitas dan elektabilitas secara nasional. Jadi kalau di survei itu siapa kira-kira cawapres yang dinilai punya popularitas di atas rata-rata, ya di situ ada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu setara dengan Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, di situ ada Hovifah dan seterusnya. Muhaimin itu kelas menengah sebenarnya yang belum terlampau terkonfirmasi sebagai sosok yang bisa maju, tapi setelah diumumkan sebagai pendamping, maka secara populariti memang Muhaimin naik secara signifikan. Oke, kita sama-sama saksikan ini Puan Maharani juga sudah datang di DPP PDIP dan saat ini memberikan statement. Kita simak sama-sama pemirsa, kita langsung menuju ke kantor DPP PDIP Jakarta. Capres dan Cawapres akan insya Allah mengumumkan siapa pasangan dari Capres Pak Ganjar Pranowo insya Allah jam 10 gitu Pak nanti. Dan doakan semoga kedua calon ini memang amanah, bisa membawa amanah ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Kenapa calon ini dipilih Mbak Puan? Ini merupakan pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan baik, dengan matang, hati-hati, dan tentu saja bisa melengkapi Capres Pak Ganjar Pranowo sehingga insya Allah keduanya bisa bekerja dengan baik,
meneruskan cita-cita yang ada dari founding father dan melanjutkan hal-hal yang harus diteruskan untuk bangsa dan negara. Mbak Puan, apa benar telah terjadi kongsi antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi? Apa benar terjadi pecah kongsi antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi? Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja. Kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, urusan capres dan cawapres adalah urusan partai politik. Jadi ini merupakan hak dari partai politik, yaitu PDI Perjuangan dengan partai yang bersama dengan PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3. Semua baik-baik aja. Terkait pertemuan dengan Mas Gibran. Oke, nanti ya. Nanti dulu kita fokus dengan capres dan cawapres. Makasih ya. Terima kasih. Buka jalan dulu. Awas. Baik, tadi adalah statement langsung dari Puan Maharani. Mas Adi, mungkin bisa dikomentari sedikit nih. Capres ini ataupun cawapres yang kemudian akan dideklarasikan pada hari ini berinisial M, dikatakan oleh Puan Maharani akan melengkapi calon presiden Ganjar Pranowo. Kalau kita mungkin mengerucutkan nama M menjadi Mahfud, ini benar melengkapi? Ya, saya kira iya. Tentu sebelum memutuskan secara definitif Mahfud itu adalah sosok yang akan diumumkan sebagai pendamping Ganjar, saya kira pasti ada komunikasi, dialog, ada feedback, ada kontemplasi yang kemudian secara definitif akhirnya diputuskan ya. Nama sosok Mahfud yang kemungkinan akan diumumkan. Kalau mendengar pernyataan Puan Maharani tadi adalah sosok yang dianggap melengkapi Ganjar Pranowo, tentu cukup beralasan satu ya argumennya. Mahfud ini kan dianggap mewakili kelompok Islam itu satu hal yang sangat beririsan dengan Ganjar Pranowo yang sangat nasionalis. Oke, Mas, kita sama-sama saksikan juga ini Usman Sabtaodang dari Partai Hanura sudah datang. Tampaknya juga akan kemudian mendukung deklarasi yang akan dikatakan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Oi, gimana saya mau lewat? Aduh. Iya, gimana? Masa saya nggak boleh lewat nih? Belum diumumkan ntar. Pak, terkait dengan penyampaian bakal yang akan Iya kan ini sekarang ada 3 calon. Pak, ada tangga, Bapak di tangga pada sini aja Pak, biar rapi Pak. Iya, ini kan udah ada 3 calon nih. Ya pasti yang dipilih 1. Iya kan? Ya maunya siapa? Maunya siapa coba? Kalau Bapak maunya siapa? Enggak, kalau maunya siapa saya bilang ini. Bener nggak Pak, Mahfud Pak? Hah? Ya oke, saya setuju Mahfud. Setuju Mahfud ya Pak ya. Makasih ya Pak Oso. Makasih Pak Oso. Sorry. Oh, Mas Adi tampaknya tadi ini bisa dikomentari di Oso mengatakan bahwa siapa nih kalian mau namanya siapa? Mahfud MD kemudian disebutkan oleh wartawan di sana. Kemudian oke, saya setuju. Ini apakah merupakan salah satu kisi-kisi? Ya, saya kira itu adalah bahasa komunikasi publik dari Pak Oso ya, karena pastinya ditodong oleh wartawan kira-kira siapa nama yang secara fix dan definitif. Kalau mau jujur sebenarnya teman-teman media sudah tahu siapa namanya. Cuman mencoba untuk mengkonfirmasi melalui butuh pihak statement ya. Iya, butuh statement yang mengiyakan, mengokekan soal sosok M yang sebenarnya orang sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum. Adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Oleh karena itu tinggal nunggu waktu sebenarnya nama Pak Mahfud ini diumumkan sebagai pasangan Ganjar Pranowo yang akan maju di 2024. Pernyataan Puan Maharani saya kira menarik untuk disimak bahwa Pak Mahfud itu dianggap sebagai sosok yang bisa melengkapi Ganjar. Saya kira ada argumentasinya yang rasional. Pertama, Mahfud ini adalah sebagai representasi politik dari kalangan Islam. Ganjar itu adalah kelompok nasionalis. Ini adalah gabungan dari satu langgam dan fatsun politik yang saling melengkapi. Biasanya juga ada Jawa non-Jawa, Islam dan nasionalis. Itu adalah satu irisan politik yang seringkali selalu dicari dalam kontestasi pilpres. Nah yang kedua, kalau mau jujur dari segi elektabilitas misalnya, Pak Mahfud itu kan bersaing dengan nama-nama besar lain pada level cawapres.
Pak Mahfud itu misalnya bisa setara dengan Erick Thohir, kemudian Pak Sandiaga Uno, kemudian dulu ada Bu Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi level kotokan Pak Mahfud pada level nasional itu terkonfirmasi dari survei-survei yang muncul, baik dari segi akseptabilitas, baik dari segi popularitas, baik dari segi elektabilitas. Pak Mahfud di survei-survei itu selalu masuk dalam 5 besar. Capres sangat potensial jika berpasangan dengan siapapun di 2024 akan memberikan daya ungkit elektabilitas. Ini dari 5 tahun lalu ya? Iya, sejak 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya Pak Mahfud itu adalah figur yang bagi saya cukup lengkap. Nyaris tidak bisa kita temukan kelemahan yang dimiliki oleh Mahfud. Selain satu-satunya kelemahan dari Pak Mahfud, dia tidak punya partai politik. Di luar itu ya bicara tentang kapasitas, kompetensi, dekat dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi, simbol gerakan civil society dan seterusnya ada di Pak Mahfud ini. Yang terpenting, elektabilitas bagaimana nih? Kalau bicara tentang elektabilitas muncul secara signifikan. Dulu memang agak sedikit bersaing dengan nama-nama seperti Hovifah, ada Sandi, ada Erick. Tapi nama-nama ini kan kemungkinan tidak bisa maju. Jadi pemilih Erick, kemudian pemilih Sandi, kemudian pemilih Bu Hovifah memang terdistribusi ke banyak nama. Ya salah satunya juga kepada Mahfud MD. Oleh karena itu kalau nanti sudah mengerucut nama siapa capres dan cawapres maju, ini akan semakin mengkristal bahwa tidak ada lagi nama Erick, di situ tak ada lagi misalnya nama Sandi, tak ada lagi nama seperti Hovifah, kemudian AHY, maka publik akan melihat bahwa cawapres potensial di 2024 ya Mahfud, kemudian Muhaimin Iskandar, entah siapa nanti ini, pendukung ataupun pendampingnya Pak Prabowo Subianto. Udah kalau bicara tentang cawapres pasti akan hanya mengacu pada 3 nama. Dulu kan bias banget banyak nama yang dipilih. Oleh karena itu ketika Pak Mahfud diumumkan sebagai pendamping Ganjar, ini kan sebenarnya secara tidak langsung memberikan suntikan moral politik kepada pendukung Ganjar khususnya ya untuk menatap ada semacam optimisme ya untuk menghadapi di 2024 di tengah persaingan yang menurut saya cukup luar biasa. Mas Adi, kalau kita komentari juga tadi Haritanu sudah hadir, Puan Maharani hadir, Hasto, Oso, kemudian ada satu yang mungkin Presiden Joko Widodo ini masih ada di luar negeri, tidak menunggu deklarasi ini, tidak menunggu Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian ini memperbesar keretakan yang isunya begitu ya terjadi antara PDIP dan juga Presiden Joko Widodo sehingga tidak menunggu kehadiran Presiden? Ya. Walaupun mungkin memang pada saat deklarasi tidak bisa hadir ya Presiden ya, karena harus netral. Ya Presiden memang harus netral. Yang kedua sedang kunjungan ke luar negeri. Itu adalah 2 hal yang paling mungkin bisa dijelaskan kenapa pengumuman Mahfud sebagai pendamping Ganjar itu tidak menunggu Presiden datang. Yang ketiga ya Presiden selalu mengatakan tidak mau cawe-cawe untuk urusan Pilpres. Kalau hadir dalam deklarasi Pilpres tentu akan dituduh sebagai Presiden yang akan cawe-cawe. Sepertinya itu yang kemudian membuat kenapa Presiden itu tidak hadir dalam konteks itu. Tentu di luar ada spekulasi-spekulasi liar bahwa ini ada hubungan yang kurang oke, kurang harmonis. Bagi kita yang melihat dari jauh perdebatan itu udah nggak relevan. Ini barang sudah mau jalan, sudah mau landing, Pak Mahfud akan segera diumumkan sebagai pendamping Ganjar. Bagi PDIP ya mereka harus tancap gas bahwa apapun yang terjadi dengan pengumuman ini, ya ini sudah layar sudah dikembangkan dan kemudian akan berlabuh menghadapi pemilu di 2024. Jadi kalaupun toh nanti Pak Mahfud yang akan diumumkan secara definitif, ya tentu ini akan meramaikan suasana politik yang menurut saya cukup luar biasa. Apalagi Pak Mahfud itu adalah mantan Ketua MK yang belakangan ini kita juga sedang diributkan dengan keputusan MK yang dinilai ya untuk memoloskan langkah politik sosok tertentu untuk bisa maju. Jadi secara tidak langsung, secara politik hadirnya Pak Mahfud sebagai sosok yang mantan Ketua MK memberikan satu legasi bahwa MK itu ada wajah pada Pak Mahfud MD sebagai penjaga gawang hukum yang terakhir. Tapi Mas Adi satu lagi kan belum ngasih tahu cawapresnya siapa nih, masih sampai saat ini belum tahu walaupun memang spekulasi Pak Jokowi begitu ya katakanlah ini berspekulasi masyarakat ini memilih Prabowo dengan dipasangkan Erick Thohir kah atau Gibran kah? Ya memang spekulasinya muncul ya, tapi kalau melihat kecenderungan dari keputusan Mahkamah Konstitusi, kalau tak ada aral yang melintang, tak ada huru-hara politik yang signifikan, rasa-rasanya memang Mas Wali Kota sangat potensial untuk bisa berdampingan di 2024. Kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu diributkan oleh publik? Karena itu dianggap sebagai celah, sebagai pintu masuk supaya Gibran itu bisa maju. Kalau dari awal misalnya Prabowo dengan Erick Thohir orang nggak ramai. Karena tidak ada undang-undang yang mesti diributkan, tidak ada judicial review karena Erick itu sudah memenuhi syarat untuk maju, umur 40 tahun sudah cukup dan didukung oleh PAN. Oleh karena itu yang bikin ramai itu karena ada upaya-upaya supaya keputusan di Mahkamah Konstitusi
di judicial review untuk memuluskan langkah Mas Wali Kota itu bisa maju. Kalaupun toh ini pada akhirnya dibatalkan, publik melihat ini sebagai bagian dari plan B, karena plan A-nya tidak tercapai. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat resistensi publik terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, sampai sekarang masih cukup kuat. Itu dianggap sebagai suatu hal yang negatif. MK dituduh sebagai mahkamah keluarga, MK dituduh sebagai lembaga yang melampaui kewenangannya karena menambahkan norma 40 tahun tetap ya, tapi pernah atau minimal sebagai sedang menjabat kepala daerah. Itu yang kemudian dianggap sebagai pintu masuk supaya wali kota Solo yang selama ini punya barrier, berhalangan karena tidak memenuhi syarat itu bisa masuk. Jadi itulah yang saya sebut bahwa sampai hari ini publik masih berkeyakinan tak ada perubahan apapun bahwa potensial pendamping Pak Prabowo itu adalah wali kota Solo, bukan yang lainnya. Yakin nih kalau ya, sampai hari ini. Tapi kan artinya kalau misalnya sampai wali kota Solo ini naik jadi cawapres salah satu capres ya, artinya kan isu-isu mengenai pembangunan dinasti politik ini semakin riuh dong. Artinya mungkin elektabilitasnya bisa menurun akhirnya. Seperti apa nih pertimbangannya? Kalau kita membaca sentimen publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan pasti bicaranya tentang politik kekeluargaan, bicara tentang elektabilitas dan terusnya. Ya itu pembicaraan publik ya. Tapi yang menjadi ramai itu karena Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai celah ya untuk memuluskan Mas Wali Kota untuk bisa bertanding kan. Kan itu jalan ceritanya. Kalau memang sejak awal Prabowo Subianto itu kelihatan misalnya ingin maju dengan Erick Thohir, saya kira apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, orang tidak akan ribut. Tidak menunggu selama ini. Tidak akan menunggu dan tidak mungkin akan segaduh seperti ini. Oleh karena itu, kalau melihat kecenderungan publik, keyakinan publik hari ini, kalau tak ada perubahan yang signifikan, maka sangat mungkin 08 itu akan bersandingan dengan Mas Wali Kota Solo itu. Tapi kan dalam politik kita tidak pernah tahu, Ana. Karena pendaftaran terakhir di KPU itu tanggal 29, bukan tanggal 19. 19 itu baru dibuka pintunya, belum ditutup. Masih panjang, sepanjang proses itu, everything can happen. Apa sih yang nggak mungkin dalam politik kita itu? Yang nggak mungkin dalam politik kita cuma satu, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Itu nggak mungkin. Baik. Ya selebihnya sih oke aja. Ngeri juga nih. Oke baik, Mas Adi dan juga pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda.